Dengan cara itulah kita sebagai orang Kristen yang membentuk jemaat Allah menjadi terang. Dengan kata lain, gereja adalah terang bagi dunia. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai pengajaran Yesus yang dicatat di Markus 4 ayat 21-25 tentang pelita, dan kita sampai pada bagian kedua, yakni pelita itu sudah dinyalakan dan apinya tidak boleh dipadamkan. Yesus berkata dalam Lukas 12 ayat 49, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan? Api itu telah menyala." Pelita kita sudah dinyalakan, sekalipun mengalami saat-saat yang sangat redup. Ia masih menyala di sepanjang sejarah. Tidak peduli berapa banyak upaya yang sudah dilakukan oleh anak-anak kegelapan untuk memadamkannya, dan berapa banyak kegagalan yang terjadi di antara anak-anak terang itu sendiri, pelita itu masih tetap menyala dan akan terus menyala, dan kita perlu bersyukur kepada Allah akan hal itu. Karena Yesus telah berjanji bahwa segala kuasa dari neraka dan kegelapan tidak akan dapat memadamkan terang itu. Terang itu mengacu kepada firman Allah. Namun di Matius pasal 5, terang itu juga mengacu kepada jemaat Allah. Urutan pemikirannya sangat jelas dan sederhana. Pertama, firman Allah adalah pelita bagi kita. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Firman Allah adalah api yang akan memancarkan sinarnya di dalam hati kita. Rasul Petrus berkata bahwa kita dilahirkan kembali oleh firman Allah, 1 Petrus 1 ayat 23. Firman Allah lah yang memantik cahaya kehidupan di dalam diri kita. Dengan cara itulah kita sebagai orang Kristen yang membentuk jemaat Allah menjadi terang. Dengan kata lain, gereja adalah terang bagi dunia. Firman Allah bukan sekedar apa yang tertulis saja. Firman itu datang ke dalam kehidupan kita melalui kehidupan dan pengajaran Yesus. Sekarang ini ada begitu banyak pengajar yang terampil berbicara, namun jika kita uji kehidupannya, kita akan mendapati bahwa mereka tidak hidup sesuai dengan perkataannya. Sangat sering terjadi mulut dan kehidupan kita saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Karena itulah kita akan dipandang sebagai orang munafik karena ketidakcocokan ini. Namun Yesus bukanlah jenis pengajar seperti ini. Bukan hanya kata-katanya saja yang merupakan firman Allah, kehidupannya pun demikian. Kehidupan Yesuslah yang menerangi pengajarannya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Yohanes 8 ayat 12. Firman Allah adalah terang, baik sebagai firman yang hidup di dalam Yesus maupun sebagai firman yang tertulis di dalam Alkitab. Itu sebabnya mengapa Rasul Paulus berkata, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu." Kolose 3 ayat 16. Dan dalam pengajaran Yesus di Lukas 11 ayat 34-36 dikatakan, "Matamu adalah pelita tubuhmu." Sama seperti mata jasmani yang menjadi terang bagi tubuh kita, demikian juga hati adalah mata bagi hidup kita. Sebagai contoh, jika Anda buta, Anda tidak akan dapat melihat jalan sekeliling Anda, sehingga Anda akan mudah tersesat atau menabrak tembok. Dengan cara yang sama, hati Anda menjadi terang bagi jiwa Anda, menjadi pelita bagi hidup Anda, dan firman Allah adalah pelita bagi hati Anda. Pelita itu menjangkau Anda melalui hati Anda. Firman Allah datang dan pelita itu dinyalakan sejak kedatangan Yesus ke dunia. Lalu terangnya sampai kepada kita melalui hati kita, dan sebagai akibat dari masuknya terang itu, maka kita juga menjadi terang. Tahap-tahap ini dinyatakan kepada kita di dalam firman Allah. Dulu kita adalah kegelapan, tetapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8. Setiap orang Kristen adalah pelita. Allah telah memberi kita cahaya kehidupan. Yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa kita memang bersinar. Karena semakin kita bersinar, baik di kampus, di rumah, atau di tempat kerja, semakin cerah terang yang kita pancarkan itu. Mungkin kita masih berupa cahaya yang redup pada saat ini. Akan tetapi semakin kita menjalani kehidupan dan komitmen kita yang total kepada Tuhan Yesus, semakin kuat terang milik kita yang memancar. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di video berikutnya dengan tema Allah dapat memberi, tetapi juga punya kuasa untuk mengambil kembali apa yang sudah Dia berikan. Yohanes 8 ayat 31-32.
Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.